Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kita semua. Di dalam rukun iman dan Allah Subhanahu wa taala kita dianjurkan untuk mengimani qada dan qadar, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah hamba Allah yang diciptakan oleh Allah. Di dunia dan akhirat hanya ada dua zat saja. Zat yang menciptakan dan zat yang diciptakan. Zat yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala dan zat yang diciptakan adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah. Selain makhluk adalah zat Allah yang telah menciptakan makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz pun kita sering mendengar bahwa sudah tertulis takdir kita, qada dan qadar kita, jodoh, maut, rezeki, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui takdir itu setelah terjadi. Maka terkadang kita merasa terkaget-kaget dengan takdir yang Allah berikan kepada kita semua. Terkadang kita merasa sangat pedih, perih. Namun dan Allah Subhanahu wa taala semua itu hendaknya kita terima dengan lapang dada, kita terima dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketabahan. Karena kita hanya sekedar seorang hamba yang harus mau menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, seberat apapun kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini hanyalah diibaratkan orang Jawa ini seperti wayang telah dikendalikan oleh seorang dalang. Apapun yang dikehendaki oleh dalang ya kita laksanakan saja. Wayang itu tidak mempunyai daya dan upaya kecuali melakukan gerakan-gerakan yang digerakkan oleh dalang, melafadzkan ucapan-ucapan yang diucapkan oleh dalang. Jadi Allah Subhanahu wa taala semuanya atas kehendak Allah, semuanya terjadi atas kehendak Allah. Tidak mungkin sesuatu yang harus terjadi tidak akan terjadi. Yang tidak akan terjadi tidak mungkin akan terjadi yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Semua manfaat mudarat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, keburukan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang menginginkan keburukan terjadi pada dirinya. Tidak ada seseorang pun yang ingin mendapatkan kecelakaan pada dirinya. Semua manusia tentu ingin merasakan kebahagiaan, merasakan kebaikan, merasakan kehidupan yang serba mudah. Tetapi itulah rumus dunia, ada yang mudah, ada yang susah. Di balik kesusahan itu ada kebaikan. Jadi dunia ini memang tempatnya hidup untuk merasakan sulit, senang, susah, senang, sengsara, bahagia, duka, suka, dan lain sebagainya. Itulah kehidupan dunia. Itu adalah ujian bagi kita semua, sejauh mana kita bisa menerima apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan mau kemudian memperbaiki diri untuk berikutnya supaya lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Sekali lagi kita adalah seorang hamba yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ketika kita mendapatkan kebaikan, kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Janganlah terlalu senang, janganlah terlalu bahagia sehingga lupa daratan. Ketika kita menghadapi suatu kesulitan, kesusahan, janganlah terlalu bersedih. Karena nanti juga akan ada kebahagiaan yang Allah berikan. Akhirat adalah tempat memetik hasil. Di sanalah kesengsaraan yang abadi, penderitaan yang abadi, dan di sanalah kebahagiaan yang abadi. Kita akan muda terus kalau orang yang masuk surga tidak pernah merasakan tua. Akan sehat terus, tidak akan pernah merasakan sakit. Akan senang terus, tidak akan merasakan susah.
Sementara neraka ini sulit terus, tidak akan merasakan senang. Sakit terus, tidak akan merasakan senang. Penderitaan yang tidak pernah berganti dengan kebahagiaan. Untuk itu, hari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita berusaha untuk meraih kesenangan yang abadi, kebahagiaan yang abadi, kenikmatan yang abadi. Lupakan apa yang telah terjadi, khususnya yang menyakitkan hati dan lain sebagainya. Pandang kehidupan kita yang akan datang, masih panjang kehidupan yang harus kita tempuh. Untuk itu, kita serahkan semuanya totalitas kepada Allah. Sekali lagi, takdir tidak mungkin tidak terjadi. Takdir pasti akan menyapa kita. Baik itu takdir yang menyenangkan atau yang membahagiakan. Takdir yang menyusahkan atau menyukakan kita. Ini semua akan terjadi pada kita karena sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, mendidik kita untuk senantiasa bisa menerima apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jadikanlah untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.